emang kamu lagi ngapain? Kok bisa? Gitu. Itu pertanyaan yang paling menakutkan buat para korban kekerasan seksual. Mbak Popi, ini melakukan gerakan seperti ini, Mbak Popi tampil di mana-mana, menyuarakan lawan kekerasan seksual. Pernah ini nggak sih? Dapat teror nggak sih dari para pelaku-pelakunya? Of course. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke, episode kali ini kita kedatangan seorang guest namanya Popi Diharjo. Dia adalah seorang penggiat untuk isu perempuan ya, Mbak Popi ya. Nah, dan Mbak Popi ini juga adalah salah satu inisiator gerakan No Recruit List yang ingin melawan kekerasan seksual. Nah, kita akan bahas banyak juga nih tentang isu-isu perempuan dan kekerasan seksual bersama Mbak Popi nih. Mbak Popi, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Walaupun masih work from home ya, jadi agak-agak setahun gitu ya work from home, tapi ya puji Tuhan lah baik. Iya, asal masih sehat lah sekarang mah kita lah ya. Benar. Mungkin masih 1 tahun lagi kali ini keadaan pandemi seperti ini. Iya. Mau ngapa-ngapain susah. Mbak Popi ngomong-ngomong ini berarti pekerja kantor juga atau bagaimana sih? Jadi sehari-hari my day job adalah I'm a business director untuk di satu perusahaan multinasional, advertising multinasional di Jakarta. Wow. Jadi day job aku itu sebenarnya selebihnya ya kayak tadi kamu bilang gitu ya, isu penggiat isu perempuan gitu, artinya ngurusin perempuan se-Indonesia, amin, mudah-mudahan ya bisa bantuin seluruh perempuan di Indonesia gitu, tapi lebih spesifik ke arah kekerasan seksual. Jadi aku punya satu support group yang berbasis komunitas namanya Perempuan Tanpa Stigma, Pentas. Aku juga inisiator No Recruit List, aku juga jadi redaksi bantuin teman-teman di Perempuan Berkisah. Perempuan Berkisah itu kayak akun katarsis gitu di Instagram gitu ya, jadi perempuan-perempuan bisa menceritakan kisahnya mereka dan tantangan hidupnya mereka gitu di situ gitu. Terus iya gitu, aku juga pendamping kasus kekerasan seksual. Jadi kalau ada korban atau penyintas kekerasan seksual, aku bisa dampingi mereka. Aku biasanya mendampingi mereka bareng sama teman-teman di jejaring. Jadi nggak aku sendiri gitu ya, aku nggak gerak sendiri. Jadi ada teman-teman di jejaring juga yang biasanya bantu support gitu. Nah ini kenapa nih Mbak Popi ini sampai repot-repot bikin gerakan seperti ini nih? Yang pasti pertanyaan adalah why? Why-nya kenapa nih? Ini kenapa nih? Gini, aku kan di industri advertising udah hampir 20 tahun. I have a huge network actually. Makanya. Jadi benar, dan aku mikirnya adalah kalau aku nih ya kerja di kantoran, terus tiba-tiba ada seseorang pelaku kekerasan seksual yang ternyata duduknya di sebelah aku, how would I feel? Gitu. Aku mikirnya kayak begitu. Kayak apa sih rasanya kalau misalnya lu duduk bersisian sama seseorang yang di luar kantor dia gebukin pacarnya gitu misalnya, atau yang jadi pelaku pemerkosa gitu misalnya. How would you feel? Gitu. Nggak usah perempuan deh, how would you feel gitu. Kalau di kantor kamu tahu gitu, orang ini adalah seorang pemerkosa gitu ya. How would you feel? You would feel like mungkin kamu akan berpikir, aduh, ini cewek-cewek yang di sini jangan sampai nih berurusan sama orang ini, mungkin kayak gitu. Tapi buat kita perempuan, karena kasus kekerasan di Indonesia itu memang mostly adalah perempuan korbannya. Jadi kita merasa, aku sendiri ngerasa apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Especially sekarang makin banyak kan online redemption. Habis merkosa perempuan, dia minta maaf di media sosial, kayaknya selesai gitu. Oh iya, ya benar. sih? Betul. Lu belakangan tuh sering banget ya. Belakangan sering banget. Benar. Dan ngelihatnya kayak dan aku sendiri gitu melihatnya, gila ya orang-orang ini apakah tidak berpikir kalau hidupnya mereka sendiri sebagai pelaku juga bisa terdampak loh dengan seperti ini. Apakah mereka berpikir kalau dan kenapa online redemption ini jadi kayak tren gitu ya? Jadi kayak tren online redemption karena hukum di Indonesia masih belum berpihak ke korban. Jadi orang berpikir ya udah gue minta maaf aja di media sosial, nanti setahun 2 tahun juga orang udah akan lupa, atau mungkin bahkan 3 bulan 4 bulan akan ada kasus viral lainnya gitu yang datang, udah daripada lupa sama gue gitu.
Jadi aku mikir apa yang bisa aku lakukan ya. Dan apa yang bisa aku lakukan adalah dengan memanfaatkan network yang kupunya, yang kubangun selama hampir 20 tahun ini. Apa yang bisa aku lakukan ke mereka? Dengan bilang sama mereka kalau, hey, look, kita coba yuk bikin lingkungan kerja kita bebas dari pelaku kekerasan seksual. We are protecting ourselves from those kind of people untuk masuk ke perusahaan kita, gitu. Caranya bukan dengan, misalnya nih kamu punya perusahaan gitu ya, caranya bukan dengan aku bilang ke kamu, Dri, kamu tahu nggak di kantor kamu itu ada si A yang kerjaannya merkosain perempuan. Bukan begitu. Tapi dengan datang ke kamu dan bilang, hey, aku punya informasi mengenai seseorang yang bekerja di perusahaanmu. Dan kamu akan, oh iya, apa nih Mbak Pop gitu misalnya. Dan aku akan bertanya kepada kamu, can I speak to someone? Apakah aku bisa bicara langsung denganmu? Atau aku bisa bicara dengan HR-mu, atau aku bisa bicara dengan siapapun gitu ya. Jadi kita memposisikan New Recruit List ini sebagai ally-nya perusahaan gitu. Dan kenapanya? Ya karena gregetan gitu. Makin lama makin banyak kasus kekerasan seksual yang kayaknya nguap aja gitu. Sementara korbannya trauma yang diakibatkan gitu, dampaknya bisa sampai seumur hidup gitu. Orang misalnya gini deh, di Indonesia gitu ya, memang this is a fact gitu, walaupun kayaknya nyeri hati gitu pada saat kita mendengarnya. Ada orang nyolong sesuatu gitu ya, nyolong ayam deh di kampung, bisa sampai dibakar nggak tuh? Iya. Dikalungin ban terus dibakar. Tapi kalau pelaku kekerasan seksual, pernah nggak ada yang kayak begitu kasusnya? Nggak pernah, Dri. Iya, bener juga loh. Iya nggak? Pernah nggak lo dengar gitu ya? Karena memperkosa seseorang dia dipukulin massal terus setelah itu dibakar massal gitu. Di Indonesia tuh lebih seringnya kayak gini Mbak Pop. Kalau ada pasangan kegap lagi sedang berbuat zina atau berbuat mesum, itu digerebek rame-rame. Nah ya itu kan cuma kayak buat shock shock value gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak wah rame nih gitu. Tapi kan itu untuk perundungan sebenarnya. Iya, lebih jadi bully bener. Iya, itu adalah bentuk perundungan. Dan buat kita sekarang gitu ya, kalau misalnya kalian mau ngurusin orang yang berhubungan seks di luar nikah gitu ya, kita ngomongin soal hubungan yang normatif lah, yang buat orang kalau misalnya lo mau have sex ya lo have sexnya setelah lo menikah gitu ya, kan itu kan normatif banget gitu ya. Kalau kita mau ngomongin soal begitu, apakah kita berpikir seperti itu juga pada saat kita mendengar tetangga kita teriak-teriak digebukin sama suaminya? Enggak. Why? Bilangnya itu urusan rumah tangga mereka, udah kita nggak usah campur. Biasa ngomong gitu, bener. Exactly. Right. Gitu. Kenapa lo tidak tergerak untuk at least ketok pintunya tanya, are you okay? At least itu aja. Enggak ada yang mau. Tapi giliran kayak begitu, cepet, rame gitu yo, langsung ngumpul semua untuk menghakimi orang ini gitu. Aku ingat banget yang kasus yang di Tangerang, ingat nggak sih? Yang di Tangerang yang ternyata mereka nggak ngapa-ngapain, tapi mereka ditelanjangin dan mereka diarak keliling kampung kalau nggak salah waktu itu, sampai trauma banget perempuannya. Nggak masuk di akal gitu, kayak nggak habis pikir. Setelah itu apa? Mereka dihukum apa? Itu kalau nggak salah kasusnya yang sampai ketua RT-nya malah mau mencoba menelanjangi ceweknya kan? Derek. Itu sampai RT RW-nya loh ikutan. Konyol kan? Iya, konyol. Dan setelah itu mereka dipenjara kayaknya yang, wah mereka gini. No. Karena apa yang dampak yang mereka lakukan itu seumur hidup loh. To be honest juga, Ndri, gitu. Karena aku sendiri adalah penyintas kekerasan seksual ya, gitu. Jadi saat SMA aku mendapatkan pelecehan seksual gitu, dan 20 tahun kemudian ya, aku masih bisa gemeteran ngelihat nama orang itu di Facebookku. Bayang nggak? So dampaknya untuk kekerasan seksual itu tuh nggak ada jangka waktu. Pasti. Dan kalaupun misalnya orang, kalau misalnya pelakunya gitu ya, pelakunya dihukum 20 tahun penjara misalnya nih ya, kita lucky banget nih pelakunya sampai dihukum 20 tahun penjara, which is belum pernah gue dampingin sampai dihukum penjara 20 tahun gitu ya. Apakah serta-merta nih dampak psikologis yang dirasakan sama korbannya ini langsung hilang? Kan enggak. Begitu lu masuk penjara gitu, terus gue langsung yang, wah pulih gitu. Yang enggak. Itu dipikirin nggak gitu kan?
Itu yang pada akhirnya membuatku bikin si no record list ini. Tapi bukan buat ngejar pelaku sebenarnya. Tapi untuk memberikan keadilan bagi korban. Jadi tujuan kita bukan untuk merusak hidup pelaku, karena dia sendiri yang merusak hidupnya. Kalau buatku sih gitu ya, ada aksi, ada konsekuensi. Lu berani melakukan sesuatu, ya lu berani mempertanggungjawabkannya. Sesimpel itu sebenarnya, right? Gitu. Ya kalau lu berani lompat, ya lu siap-siap kalau lu jatuh dan sakit gitu. Ya udah gitu, lu udah tahu konsekuensinya seharusnya gitu. Namun jadi semakin berani karena nggak ada payung hukum yang kuat sebenarnya di Indonesia. Jadi mereka berpikir, paling I get a slap on my wrist and that's it. I'm not gonna go to jail. Gitu loh. Nah, cuman ini juga sih sebenarnya. Sebenarnya saya pernah bikin podcast juga. Waktu itu sama teman saya cewek. Dia background pendidikannya memang psikolog ya, psikologi. Jadi saya pernah bikin podcast judulnya gini, kenapa korban pelecehan seksual itu lebih memilih diam? Itu menjadi pertanyaan saya juga gitu loh. Kalau memang ada seorang berbuat jahat kepada kita, kenapa kita sebagai korban, saya dalam konteksnya adalah cowok juga cewek juga ya, karena kan korban pelecehan seksual itu juga bisa terjadi ke cowok kan. Kenapa korban lebih memilih diam? Dan waktu itu saya sempat post di beberapa sosial media link ininya kan, link podcastnya kan. Salah satunya di Facebook. And you know what? Ketika saya post di Facebook, saya banyak banget mendapatkan komen-komen yang benar-benar saya tuh nggak menyangka banget, dan rata-rata mereka menjawabnya seperti ini, hampir sama. Itu mah karena korbannya keenakan aja tuh, korbannya menikmati tuh. Jawabannya gitu, dan kalau saya lihat profil-profilnya mereka, ya mostly cowok yang ngomong kayak begitu. Ya saya bisa lihat ini kalau kita ketemu orangnya ini adalah orang-orang yang mungkin ya secara pendidikan juga kurang, atau mungkin juga bukan orang-orang yang well educated, ya, ketahuan lah kelasnya tuh seperti apa gitu yang ngomong seperti itu. Tapi maksud saya begini loh, imagine misalnya ya, mereka yang cowok-cowok ini ada cowok lain yang melakukan pelecehan seksual kepada dirinya gitu. Misal gini deh, paling gampang deh. Dulu kan kalau sekolah gitu kadang-kadang cowok suka bercanda juga rese kan. Biji pelira dipegang, ditowel lah atau gimana, kadang-kadang kan suka ada yang suka bercanda begitu kan. Ya tapi coba bayangin deh kalau ada orang yang melakukan hal itu ke dirinya gitu. Saya tuh nggak bisa habis pikir kalau misalnya mereka bilang, saya menikmati ternyata kalau digituin. Tapi banyak banget yang komen kayak begitu. Saya sampai mikir gini loh, what's wrong with those people? Kalau buatku sebenarnya bagaimana dia dididik, atau bagaimana dia dibesarkan, atau bagaimana di lingkungan seperti apa dia bertumbuh gitu. Kalau buat aku apa ya? Bagaimana how he's growing up gitu ya. Itu yang jadi tolak ukur penting juga gitu. Dulu aku sendiri, kenapa aku nggak ngomong pada saat di zaman di SMA? Aku takut banget disalahin. Nanti aku ditanya, kalau misalnya aku cerita ke ibu aku gitu ya, atau aku cerita ke ibu aku karena papaku udah nggak ada kan ya. Satu, papaku udah nggak ada, aku deketnya sama papa. Yang kedua, kalau aku ngomong ke mama aku, kemungkinan besar dia akan nanya, emang kamu lagi ngapain? Kok bisa? Gitu. Itu pertanyaan yang paling menakutkan buat para korban kekerasan seksual. Emang kamu lagi ngapain? Di mana? Kok bisa? Nah, itu pertanyaan yang refleks sebenarnya ditanyain sama orang terdekat kita. Keluarga terutama ya. Gitu. Dan keluarga itu memang kebanyakan nggak siap sebenarnya untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Karena ya itu buat mereka, kok bisa? This cannot happen to us gitu. Sama aja kayak pandemi ini deh. Kita kan mikirnya nggak mungkin lah kena. Kita nggak mungkin kena. Kita udah siap. Kita udah ini. Pada saat kena juga kan kita pasti mikir, kok bisa sih gue kena gitu. Because when it finally happens to us, then it becomes real gitu. Dan pada saat yang real seperti itu kita rasain, refleks kita biasanya, apalagi kalau hal yang buruk ya, refleks kita adalah mencari tahu siapa yang salah. Salahnya di mana nih? Siapa nih yang seharusnya bertanggung jawab terhadap ini gitu loh. Dan itu menakutkan banget, Dri. Gitu. Plus pada zaman aku SMA itu aku tidak bisa bergerak. Aku tidak tahu sampai detik ini gitu ya. Kayak baru-baru aja gitu pada saat aku mulai menggiat isu perempuan gitu ya. Aku baru tahu yang namanya tonic immobility.
That's what happened to me. I Hmm. couldn't speak, I couldn't move. I was just like stay there gitu. Dan mungkin buat orang mikirnya, lalu kenapa diem aja? Enak kali lu dipegang-pegang, makanya lu diem aja gitu kan? Banyak kan orang yang berpikir seperti itu. Tanpa mereka paham, kalau ada di posisi itu belum tentu kamu bisa bergerak juga, Ndri. Kalau tiba-tiba ada orang yang megang kamu gitu yang hak gitu ya, belum tentu kamu bisa langsung bereaksi mukul gitu kan? Bisa jadi kamu yang what was that? Ini apaan sih barusan gitu. Jadi thought process untuk banyak orang gitu, untuk korban kekerasan seksual itu sekompleks itu. Kekerasan seksual juga sebenarnya hal yang very intimate. Jadi kalaupun misalnya ada 2 orang nih, si A dan si B, mengalami perkosaan gitu ya, pelakunya sama, modusnya sama, bentukannya sama, pokoknya sama nih. Menurut kamu dampaknya sama nggak? Enggak. Potong kuping gue kalau dampaknya sama buat 2 orang ini. Nggak ada yang sama dampaknya. Itu sebabnya kita sebagai pendamping gitu ya, nggak ada one size fit all kalau urusan bagaimana kita membantu mereka. Jadi benar-benar yang tailor made buat masing-masing orang. Ada SOP-nya memang, tapi buat kita memastikan kalau mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan itu lebih penting daripada ngejar pelaku. Jadi sebenarnya Gitu. para korban ini lebih membutuhkan apa sih Mbak Popi? Kalau tadi Mbak Popi bilang tergantung, nggak mau sebenarnya nggak terlalu membutuhkan mengejar pelakunya. Jadi sebenarnya yang lebih sering diketemukan lah misalnya untuk kasus-kasus yang sering Mbak Popi tangani. Jadi kalau misalnya di no recruit list, kalau misalnya nanti kamu buka formulirnya gitu ya, iseng-iseng buka formulirnya, kamu akan bisa melihat kalau kita menawarkan beberapa bantuan ke mereka. 1, pendampingan psikologis. 2, pendampingan untuk bantuan support group. Gitu. Kalau misalnya peer counseling lah. Peer counseling itu kalau misalnya seumuran kayak gue sama lo gitu ya, misalnya terus kita karena kita seumuran, kita punya pengalaman yang sama gitu, kita jadi bisa berbagi gitu. Jadi untuk menguatkan mereka. Terus ada sampai pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum pun bukan kita sebenarnya yang mendampingi, tapi kita lihat domisilinya di mana. Itu yang paling penting. Kalau misalnya domisilinya mereka di Makassar kan artinya kita yang di Jakarta tidak bisa mendampingi secara fisik sama mereka. Tapi kita bisa kita biasanya kerjasama sama teman-teman yang di jejaring perempuan. Jadi kita tuh ada namanya koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual atau sebutannya Kompaks, Dri. Jadi Kompaks ini di seluruh Indonesia kebetulan. Jadi kita ini bergerak nih sama-sama. Jadi kalau misalnya kamu pakai tagar gerak bersama gitu ya di Instagram, most likely itu adalah kita semua di Kompaks, di koalisi ini gitu. Jadi kita saling bantu nih. Kalau misalnya ada korban KDRT di Makassar yang butuh keluar dari rumahnya sekarang, kalau nggak dia mati gitu ya. Nanti mereka akan gerak tuh. Oh, hubungi Angin Mamirik, hubungi ini. Jadi kita bisa gerak sama-sama gitu untuk membantu dia. Tapi apa yang dia butuhkan saat itu belum tentu dia tahu. Bisa jadi nih misalnya, kita sering banget dapat laporan yang pengen bawa ke jalur hukum. Kemudian kita kasih tahu, kalau bawa ke jalur hukum ini seperti ini. Jadi bukan kita bawa dia ke jalur hukum gitu ya untuk bantuin dia untuk melapor ke jalur hukum, tapi kita menyiapkan dia sebelum dia yakin kalau dia beneran mau maju ke jalur hukum. Kenapa? Karena rumit. Betul. Begitu masuk laporan tuh udah rumit, Dri. Contoh deh kasus yang viral kemarin, yang cowok ini gitu ya di mana-mana gitu ya, jadi predator gitu ya. Ini kan sampai tuh bener kan? Oh, kami mendukung kalau misalnya ada korban mau maju untuk melaporkan dia dan lain sebagainya. Serius, itu pada saat gue baca artikel itu tuh banyak yang, sorry ya internet gue kayaknya connectionnya jelek, lagi hujan dulu soalnya. Nggak apa-apa kok, di saya nggak ini. Pas gue tuh baca berita itu ya, gitu ya. Kan banyak tuh teman gue, Kak, lihat nih Kak beritanya, katanya itu aku tuh pengen ketawa sebenarnya, pengen nanya gitu ke bapaknya, Pak, pakai pasal yang mana Pak? Coba kalau boleh tahu gitu ya. Saya pengen tahu deh Pak, sekalian gitu kalau Bapak bilang mereka bisa lapor gitu, sekalian kasih tahu Pak, pasalnya pakai yang mana, coba saya penasaran gitu ya. Karena tidak semudah itu gitu, banyak kekerasan seksual yang pada akhirnya tidak bisa dibawa ke jalur hukum karena tidak cukup bukti, dianggap tidak cukup bukti. Bayangkan, ini kasus perkosaan, sudah ada visum, sudah ada baju yang
dipakai oleh korban saat itu. Udah dibawa semuanya ke saat itu aku bantu dengan meminta kantor pelaku ini untuk bekerja sama mencari pelakunya. Karena apa? Katanya. Kamu cari tahu aja pelakunya ada di mana, nanti kita samperin. How? Kalau film-film Hollywood gitu kan itu tuh untuk nyari, aduh gue takut dicekal abis ini. Tapi itu yang terjadi ya gitu. Tapi ini real yang terjadi di lapangan. Dan pada akhirnya kita yang sibuk cari juga orang ini di mana dan lain sebagainya. Berakhir dengan apa? Katanya kurang katanya buktinya, sehingga kita terpaksa harus ya udah gitu. Kita akhirnya mundur lagi gitu dari kita gitu. Yang kayak gitu banyak banget deh gitu. Belum lagi kalau misalnya datang nih untuk investigasi gitu ya. Kalau misalnya diinterogasi gitu, ditanya-tanya gitu pada saat masukin laporan, terus ditanyanya gini, kamu di mana? Kejadiannya di mana? Di kosan. Di kosannya siapa? Di kosan laki-lakinya. Hah? Kok bisa kamu ada di kosannya dia? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan membuat hati buat kepotek gitu. Hati lo langsung kepotek gitu pada saat denger ditanya seperti itu gitu, karena udah tahu nih arahnya kemana. Ini udah tahu nih pertanyaannya arahnya kemana. Karena gini loh, pada saat aku berhubungan gitu, romantis denganmu, kamu adalah pacarku. Masa kalau aku datang ke tempat kosanmu, aku berpikirnya kamu akan merkosa aku? Enggak lah. Ngerti nggak sih? Betul, gitu. betul. Tidak ada perempuan yang berpikir akan diperkosa oleh pasangannya, walaupun dia datang ke kosannya. Apakah karena aku datang ke rumah kamu terus kamu jadi berhak merkosa aku? Kan enggak. Ngerti nggak sih? Gitu. Itu tuh yang ada di pikiran orang-orang yang tetap menyalahkan perempuan. Ya lu ngapain datang ke kosannya laki-laki? Lah, mohon maaf, saya berkunjung gitu. Silaturahmi, mohon maaf, assalamualaikum gitu ya kan, ibaratnya gitu. Gue datang ke rumah lo, apa memang gue minta diperkosa kan? Enggak gitu. Tapi hal yang seperti itu yang pada akhirnya membuat kita pendamping kadang sampai yang tarik urat gitu ya, gitu. Apalagi teman-teman di LBH Apik gitu yang paling sering mendampingi teman-teman gitu pada saat pelaporan ke aparat gitu. Dan kita sampai cari-cari celah gimana ya caranya supaya bisa bisa masukin laporan kita. Contoh, ada satu laki-laki yang diceraikan oleh istrinya tapi nggak mau keluar dari rumahnya, padahal notabene itu rumah perempuannya. Bayang nggak? Karena dia alasannya apa? Alasannya adalah karena dalam Islam tidak bisa istri yang menggugat cerai, suami yang harus menolak istri, katanya gitu, baru aci katanya. Sementara surat akte cerainya tuh sudah keluar dari pengadilan. Kayak gimana coba? Sementara lingkungan adalah lingkungan yang sangat Islami, sehingga Pak RT ngomong, wah ya benar suaminya gitu, kan bodoh ya, kayak nggak masuk di akal gitu. Kasus kayak gini kan kayak nggak masuk di akal gitu sebenarnya. Jadi sorry nih kalau saya potong, ini jadinya logical fallacy-nya nih parah banget sih ya. Maksudnya orang tuh saya sampai speechless loh kalau mendengar kasus-kasus kayak begini loh. Something wrong dengan pola pikir masyarakat kita. Dan juga ya tadi kayak Mbak Popi juga bilang, aturan-aturannya itu sangat-sangat memang nggak mendukung banget untuk untuk para korban. Benar. Karena seringkali kekerasan seksual itu dihubungkan sama norma dan agama, itu yang bikin susah, Ndri. Pada saat sudah dikaitkan dengan norma dan agama, right? Misalnya nih, gue pulang malam karena gue bekerja, gue ibu tunggal loh. Gue ibu tunggal, gue kerja di advertising, gue pulang malam karena gue lembur gitu ya. Apakah gue berhak untuk diperkosa? Kan enggak. Iya, betul. Tapi orang akan mikir, ya lagian Popi pulang malam dulu sih. Lalu kagak tahu aja gue ngidupin anak gue sendiri gitu kan. Ya gue kerja semampu gue gitu. Kalau misalnya memang gue bekerjanya harus seperti ini, dan emang lu mau ngasih makan anak gue kalau gue nggak kerja, kalau gue di rumah aja, ibaratnya gitu loh. Karena orang berpikirnya benar-benar yang hitam putih. Perempuan ya baiknya di rumah, perempuan ya baiknya bajunya tertutup, ya perempuan baiknya ini, perempuan baiknya itu gitu kan. Seolah-olah selalu memberikan celah buat laki-laki untuk merebut sesuatu yang sebenarnya bukan haknya mereka gitu. Dan ini berakarnya dari mana? Patriarki lah, Dari mana lagi?
Iya betul. Tapi begini loh, ya kita memang hidup di negara yang sistemnya patriarki. Di negara lain pun juga banyak yang menganut sistem seperti itu kan. Iya, Tapi banyak. begini loh. Kalau misalnya gini deh, saya sebagai seorang cowok lah ya. Ya, saya tuh nggak pernah diajarkan kalau misalnya ketemu cewek yang misalnya pulangnya malam atau bajunya seksi atau yang bajunya pokoknya terbuka banget yang belah dadanya kemana-mana, itu berarti cewek itu boleh saya perkosa. Tapi saya pernah dengar ada orang-orang yang diajarkannya seperti itu di lingkungan keluarganya dia atau di lingkungan tempat dia tinggal. Kalau ada cewek-cewek seperti itu berarti itu cewek murahan. Itu cewek boleh dipakai, itu kamu boleh perkosa itu. Maksud saya itu nggak logikanya tuh gimana gitu loh. Gini deh, saya yang kayak dan saya nggak mau munafik deh. Maksudnya gini, ya saya sebagai seorang cowok kalau lihat ada apalagi di Instagram sekarang ya banyak konten-konten cewek-cewek itu bajunya tuh belah dadanya kemana-mana kan. Biarpun saya nggak follow mereka pun kadang-kadang kalau saya lagi cek explore saya lagi ngelihat explore di Instagram saya itu banyak banget bertebaran di mana-mana karena ada beberapa teman-teman saya yang follow saya atau yang saya follow mereka nge-like akun itu mau nggak mau jadi nongol kan. Ya tapi gini loh, saya lihat nih, saya sebagai cowok normal, laki-laki normal, apakah di situ ada dorongan seksual atau bisa terangsang juga? Yes, bisa. Karena itu memang ya hal yang seksual banget untuk cowok kan. Tapi ya udah, that's it, berhenti sampai di situ. Tapi ada orang-orang yang nggak berhenti sampai di situ, melebihi gimana ya? Kayak contoh gini, DM itu cewek kirimin foto alat kelaminnya dia atau ngajakin dia ML atau nanya open BO gak, berapa duit. Itu bener-bener nggak kenal kan, out of nowhere gitu loh. Come on, man. Maksud gue gini loh. Kalau misalnya lo ngelihat seseorang dan gue sendiri gitu ya sebagai perempuan, wah cowoknya seksi gitu ya. Tapi udah, kayak lo bilang gitu ya, udah lo ngelihat, lo menikmati, selesai. Tapi pada saat gue datengin cowoknya terus gue bilang, lu seksi banget, lo mau nggak ML sama gue? Ya itu udah pelecehan lah gitu. Iya. Udah kekerasan seksual gitu. Iya. Gue berhak you untuk cross the line. Dan kadang juga banyak benar dan banyak juga yang berpikir kalau mereka berhak untuk mengomentari hanya karena orang ini memposting fotonya di sosial media. Iya. Dan jadi berkomentar gitu yang, wah, Teng cakep banget, open BO nggak gitu, tapi di kolom komentar gitu. Bayang nggak? Terus habis itu dia ngomong, lah ya kalau nggak mau dikomentarin kayak begini, jangan posting foto kayak begini. Dalam hati gue ya kalau misalnya lu nggak suka ngelihat foto yang kayak begini, ya kagak usah dikomentarin, bro. You just keep scrolling gitu, maksud gue gitu ya. Lagi pula kalau misalnya di agama gitu, mereka terus-terusan ngomongin, kalau misalnya kita ngomongin agama Islam gitu ya, sorry banget nih, gue bukannya ngebahas soal agama tertentu, tapi memang kita ngebahasnya kebanyakan adalah dari orang-orang yang mayoritas gitu di Indonesia, di mana pemikiran mereka tentang agama dan tentang perempuan dan tentang aurat adalah ada satu ayat gitu yang terus-terusan mereka omongin gitu soal bagaimana perempuan harus menutup auratnya gitu. Padahal sebenarnya ada satu ayat juga sebelum ayat itu yang menyatakan kalau laki-laki perlunya adalah to lower their gaze gitu, menundukkan kepalanya untuk tidak melihat seperti itu. Kalau kelihatan ya udah, tapi untuk melihat niatin gitu ya itu pilihan lo, berarti itu kesalahan lo gitu, bukan kesalahan perempuannya gitu kan. Yang punya mata lo nih, yang punya pikiran lo gitu. Ya masa perempuan yang harus bertanggung jawab terhadap mata dan pikiran lo kan enggak gitu. Logikanya gitu aja sebenarnya. Ini kan jadi kayak seperti ini kan, dia misalnya nonton film porno, nonton bokep nih, terus dia terangsang nih, dia horny, terus dia selesai nonton, dia keluar, dia ngeliat ada cewek. Karena gue terangsang nonton film porno, jadinya gue nggak bisa mengendalikan diri gue dan gue memperkosa wanita yang kebetulan lewat. Kayak gitu kan, jadinya pola pikirnya kan. Benar. Itu logikanya gimana? Aduh, ini benar-benar logical fallacy banget. Atau suka nyalahin nih. Misalnya nih ya, baju kan dibahas dulu nih. Tentang baju perempuan gitu. Ya iya, terus kalau misalnya kita ngomongin soal data nih. Dari data aja nih ya, lebih dari 70% perempuan itu sebenarnya pakai bajunya modest.
bukan baju yang terbuka, yang korban perkosaan ya. 70%-nya itu adalah perempuan-perempuan yang menggunakan baju yang modest. Gitu. Modest dalam artian ada yang berhijab, ada yang hijabnya syar'i, ada yang pakai baju lengan panjang, pokoknya yang modest lah. Di atas 70%. Tapi buat orang-orang itu adalah mikirnya gini, ya iya tapi orang ini kan jadinya diperkosa gara-gara abis ngelihat si A yang bajunya seksi. Jadinya yang jadi korban dia. Lah, ya tetap salah juga, orang perempuan juga yang salah, ngerti gak maksud gue? Jadi yang kalaupun yang pakai hijab, ini lagi sial aja gara-gara dia nafsunya ngelihat yang kebuka-kebuka, yang ada si yang pakai hijab ini, jadi yang hijab ini yang diperkosa. Kalau bingung sendiri gitu kan, ini puyeng banget nih, logikanya pusing bro, dicari-cari supaya cocok gitu, ya, bingung gitu orang-orang. Itu mah memang bisa-bisanya orang aja jadinya, supaya ada alasan supaya gue bisa nih melakukan pemerkosaan terhadap cewek ini gitu loh. Ya, buat saya sih, buat saya gini sebagai seorang cowok ya, kalau memang ya udahlah, misalnya ada dorongan seksual atau mungkin ngeliat gambar seperti itu, ke foto-foto seksi, setelah itu ya udahlah, that's it, stop. Jagalah alat kelaminmu, jagalah penismu, udah, that's it, titik gitu loh. Tapi gini loh, Mbak Pop, tetap aja kalau di keluarga atau di lingkungannya mengajarkannya seperti itu dan orang-orang pada melakukan seperti itu, ini kan nggak akan habis-habis kan? Benar. Jadi itulah sebabnya kita sekarang ini sebenarnya kayak misalnya di pentas gitu ya, kan perempuan tanpa stigma nih. Kita bilangnya adalah kita melawan stigma dengan berdaya. Berdaya itu dengan apa? Membongkar mindset kita. Membongkar mindset kita dengan cara apa? We learn, relearn, unlearn. Unlearning things tuh paling susah. Apalagi kalau kita sudah terbiasa. Kalau ibu bilang, gak usah begini kamu perempuan, gak usah begitu kamu perempuan, gak usah gini kamu perempuan, gak usah begitu kamu perempuan. Lama-lama kan nempel banget tuh di otak. To unlearn that, itu kan satu proses sendiri. Untuk menyintas ibaratnya. Selama ini kan perempuan kan banyak kan itu kan dengar dari luar ya. Gitu. Karena kamu perempuan, udah dididik dari kecil gitu ya. Dan saatnya kita sekarang nih, yang generasi-generasi kita nih sekarang yang mungkin udah punya anak gitu ya, itu stopnya di kita. Kalau kita ngomongin orang-orang tua atau yang udah nih ya kagak bakalan kelar-kelar. Tapi yang sekarang nih, yang bisa kita kontrol. Jadi kita jangan ngomongin yang nggak bisa kita kontrol. Orang-orang ini udah nggak bisa kita kontrol sebenarnya. Tapi yang bisa kita kontrol makin banyak juga sekarang, Dri. Yakin gue. Yang bisa kita kontrol untuk memutus rantai itu makin banyak sekarang. Kalau lo lihat di Instagram gitu ya, makin banyak yang woke ibaratnya gitu ya, makin banyak yang melek pada akhirnya, dan bahkan cowok-cowok juga udah mulai jadi ally gitu untuk bilang pada saat ada yang berkomentar buruk, ada satu laki-laki yang masuk dan bilang, bro, that's not cool. Which buat gue it's a good thing. Kalau misalnya kamu perhatiin gitu ya di Instagramku, di LinkedIn-ku kemarin aku sempat posting dan sempat ada satu orang yang ngomongin soal perempuan gitu, dan bagaimana kalau perempuannya yang memang memancing katanya kekerasan seksual, dan aku nggak perlu jawab, ada satu lagi orang yang menjawab dan itu laki-laki dan menjawabnya dengan logika. Jadi aku yang this is good actually. Walaupun aku postingnya di LinkedIn yang profesional. Agama tetap dibawa-bawa, Nri. Norma dan agama tetap dibawa-bawa ke LinkedIn. Kayak di Facebook, berasa di Facebook. Kalau misalnya kamu merhatiin kemarin tuh komentar laki-laki yang satu itu tuh kayak komentar di Facebook yang kayak kamu bilang tadi. Itu komentarnya kacau banget, Bapak gitu loh. Kalau ngomong tentang LinkedIn ya, LinkedIn ini apalagi semenjak kemarin pandemik kan banyak orang ini kan kena layoff kan. Dan saya perhatiin nih, LinkedIn ini belakangan jadi nggak asik karena kenapa? Saya ngelihat banyak orang-orang yang sebelumnya di Facebook, mereka kan pada ini nih kehilangan pekerjaan. Nah mereka taunya kalau nyari kerjaan bisa di LinkedIn nih, sosial media yang bisa buat nyari kerjaan. Dan entah kenapa belakangan LinkedIn itu isinya kayak Facebook. Orang-orangnya. Bener. Iya bener. Terus gak sih? postingannya nggak relevan kan sama karir kan? Postingannya tentang apa? Terus gue yang jadi sering banget tuh gue unfollow. Nggak apa-apa, gue masih terkonek sama mereka, gue masih terhubung sama mereka, tapi gue akhirnya unfollow karena buat gue this isn't relevant buat apapun gitu yang sedang kamu cari di LinkedIn gitu. This isn't it
gitu. Ini bukan Facebook gitu. Rasanya tuh pengen banget ngomong kayak gitu. But again gitu, semua orang merasa berhak untuk bersuara, semua orang merasa berhak untuk berekspresi. Itu yang bikin sulit jadinya, Andre. Betul. Ini cuman kalau kita mau cari terus akar-akarnya ini sebenarnya banyak gimana ya Mbak Popi ya, banyak bidang banget yang sebenarnya harus dibetulin dari ya sektor pendidikan, belum lagi kalau kita ngomong tadi kalau kayak ya Indonesia negaranya juga agamanya kuat, agamanya juga harus dibenerin lagi. Apalagi sekarang banyak orang belajar agamanya di Google. dan di YouTube. Iya benar. Belajar sepotong-sepotong. Dan ini yang saya sering juga lihat ya, orang Indonesia itu kebanyakan pada nggak bisa berpikir secara konstruktif. Jadi ketika mereka ingin membuat sebuah statement atau menyampaikan opini itu nggak ada tuh namanya what, why, how, when atau where-nya itu benar-benar yang ngomong ya asal bunyi aja, asal jeplak aja. Jadinya ketika misalnya kita mau berargumen atau kita mau misalnya saling mengeluarkan pendapat kita masing-masing, ya ujung-ujungnya debat kusir. Udah debat kusir ya. Kalau ternyata dia lihat, wah dia nggak sependapat sama gua nih, ujung-ujungnya musuhan. Kan nggak begitu cara berpikirnya kan. Kalau misalnya saya sama Mbak Popi misalnya kita ada beda pendapat, ya udah Mbak Popi mungkin misalnya berpikir A, saya berpikir B, ya udah oke dong, pendapatnya pendapat masing-masing. Tapi kan bukan berarti kita jadinya musuhan kan? Benar. I mean, let's just agree to disagree. That's it. Iya. Iya kan, gitu. Tapi kan we agree to disagree. Di sini tuh nggak begitu. Bener. Jadi aku sendiri punya pasangan sekarang, pasanganku yang sekarang gitu ya, dia adalah seorang dosen gitu di negaranya gitu, dan dia mengajar filosofi dan agama. Tapi agamanya bukan teologi ya, bukan tentang agama tertentu, tapi ini tentang agama dan indigenous study gitu. Indigenous study kita ngomongin soal orang-orang pribuminya mereka lah gitu di negaranya mereka gitu. Jadi tentang konstruksi sosial pun aku suka ngobrolan gitu sama dia tentang konstruksi sosial, tentang bagaimana perempuan Indonesia berpikir kalau kulit kayak aku begini jelek gitu ya, warna kulit coklat seperti aku nih artinya dekil, jelek, nggak cantik dan lain sebagainya. Itu aja aku masih sering berseberangan gitu pendapatnya sama dia gitu, karena dia melihat dari sudut filosofinya, sementara kalau aku melihatnya dari sudut pandang bagaimana aku dibesarkan selama ini gitu. Dan bukan berarti terus abis itu kita jadi berantem gak jelas gitu. Ya udah, just agree to disagree aja gitu. Kalau mau misalnya mau debat ya debat yang sehat gitu. Kalau misalnya mau berdiskusi. Namun kalau pada saat mau berdiskusi ya pastikan kalau intensimu adalah untuk bertemu di tengah, bukan untuk saling mengalahkan itu. Kalau udah intensinya saling ngalahin kan ya jadinya ya nggak ketemu di tengah. Betul. Karena kita kebiasaannya gini, kita mendengarkan untuk mengcounter balik. Benar. Mendengarkan untuk merespon ya kan, padahal mendengarkan itu buat untuk memahami lo sebenarnya, dan itu berlaku untuk kasus kekerasan seksual, Dri. Kalau misalnya kita balik lagi ke kasus kekerasan seksual gitu ya, kadang orang mendengarkan untuk misalnya nih gue cerita nih ke lo nih ya gitu ya, misalnya aku cerita nih ke kamu gitu, Dri, aku baru saja menjadi korban perkosaan gitu misalnya, amit-amit gitu ya. Terus kamu dengerin tapi otakmu berpikir, aduh apa nih solusinya? Padahal sebenarnya nggak perlu nyariin solusi buat aku. Bisa jadi aku hanya ingin kamu mendengarkanku. That's it. Pahami dulu bagaimana perasaanku. Jadi akunya nggak bingung gitu pada saat aku cerita ke kamu, terus yang aduh lu mendingan ke polisi aja Pop, lu mendingan gini. Terus aku yang bingung. Enggak, bukan itu. Gue tuh lagi pengen cerita aja. Kadang-kadang tuh mereka begitu. Mereka ragunya adalah takut respon orang yang mereka ceritain, Dri. Nanti responnya seperti apa ya? Apakah mereka akan memaksaku untuk melaporkan ke polisi karena aku takut? Atau apa ya? Gitu. Jadi, you're feeling ambivalent atau like it's a mixed feelings of everything. And it's overwhelming. Sehingga buat kita yang sudah terbiasa mendengarkan kasus seperti itu, kita biarkan mereka cerita sampai selesai. Hanya tanya sesuatu kalau misalnya mereka ceritanya sambil sesenggukan, sambil nangis gitu ya. Kita biasanya kalau kamu kalau kamu mau menyelesaikan nangismu, nggak apa-apa, nangis dulu aja. Aku tungguin. I'm here. I'm listening. Udah.
Setelah itu tanya, how are you? Bagaimana? Jadi apa yang kamu rasakan sekarang? Setelah itu tanya lagi, how can I help? Kamu butuh apa? That's it. Kita nggak perlu langsung yang, wah, ini kayaknya gue harus menghubungi Mbak Popi nih untuk tanya nih gimana. Belum tentu itu yang dia butuhin saat itu. Karena untuk sampai di titik di mana mereka mau bercerita saja sudah berat. Bukan berarti mereka sedang membebanimu, tapi mereka sedang unloading. Justru mereka sedang mengeluarkan bebannya mereka. Bukan padamu, tapi mereka mengeluarkan bebannya mereka gitu loh. Jadi kalau untuk kasus kekerasan seksual dan apapun gitu ya, pada saat kita pendamping, kita ini pendamping. Kita bukan penyelamat. Bedanya adalah kalau misalnya pendamping, pertanyaannya kan ada 3 nih. Kalau dalam hidup, where are you now? Where do you want to go? And how to get there? Ibaratnya mereka tahu nih, gue sekarang adalah korban kekerasan seksual. Lu pengen kemana? Gue pengen laporin ke polisi. So that's where you are now. You want to report this to the police. Yang kita lakukan adalah mendampingi mereka sampai mereka siap untuk mereka jalan sendiri ke sana. Jalan sendiri bukan artian mereka datang ke kantor polisi sendiri ucuk-ucuk. Enggak, bukan itu. Tapi mereka siap mental untuk pergi ke sana. Jadi bukan kita yang narik mereka untuk menuju ke kantor polisi, bukan itu gitu. Betul. Itu kadang-kadang yang orang masih suka berpikir, apalagi kalau orang terdekat ya, gitu, keluarga yang gergetan gitu, kayaknya gue pengen pukulin nih orang nih gitu kan ya, kadang-kadang kan suka gitu tuh. Wah, gue emosi banget ya sama nih laki nih atau sama nih perempuan nih, gue pukulin kali ini atau apalah gitu. Mereka fokus pada pelaku. Padahal sebenarnya ada korban yang perlu dipikirkan. Gitu. Korbannya seringkali lupa dipikirin. Yang kita buru pelakunya. Nah, datang ke isu berikutnya nih, kebiri kimia. Itu kan fokusnya ke pelaku. Betul. Kenapa kita penggiat isu perempuan gitu ya? Berusaha untuk bilang ke pemerintah, bukan masalah kebiri kimianya, Bapak, tapi kita sendiri punya plan nggak untuk bantu korban supaya pulih. Karena kalau kita ngomongin soal predator seksual, especially predator seksual yang dikenai kebiri kimia, kan anak-anak nih korbannya. Pemerintah lakukan apa? Pemerintah bisa bikin apa untuk membantu anak-anak ini supaya pulih? Bukan cuma menghukum pelakunya, walaupun bukan berarti kita nggak mau pelakunya dihukum ya, bukan itu. Tapi it needs to be balanced, no? Pelakunya dihukum, korbannya juga dibantu untuk pulih. Itu yang kita tanya. Ini untuk pemulihan dan untuk pemulihan dan bantuan ke korbannya udah ada belum nih Pak? Jangan yang ini doang lo fokusin gitu loh. Iya kan? Gitu. Lo kalau misalnya lo fokus ke pelakunya, terus korbannya gimana? Lalu apa? Gitu aja. Kalau buatku. Ya, soalnya kalau udah mengalami hal seperti itu, banyak cewek, nggak usah ngomong kekerasan seksual deh, misalnya dia pacaran dan dia ML, terus habis itu putus, mungkin putusnya baik-baik, nggak yang putus yang gimana-gimana, tapi ternyata banyak sekali kejadian atau kasus si cewek-cewek ini merasa, gue udah kehilangan virginity gue nih, harga value gue udah turun nih, value gue udah hilang nih, banyak banget kejadian, banyak banget kejadian kayak begitu. Gini, dulu saya juga lumayan aktif di pelayanan di gereja ya. Dan salah satu luka, kalau mungkin istilahnya luka batin kali ya. Luka batin, inner wound, yang terjadi terutama di cewek-cewek adalah itu. Mereka pacaran, mereka putus, tapi ya mereka udah having sex dulu ketika sedang pacaran. Dan selalu mereka mempunyai citra yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Jadinya ya minder, nggak percaya diri, merasa dirinya udah nggak ini lagi. Makanya ketika mungkin nanti akhirnya mereka masuk ke hubungan berikutnya, mereka berpikir kalau misalnya nanti cowoknya itu ngajakin having sex juga, it's okay, gue juga udah pernah. Begitu terus, dan akhirnya ya udah nggak selesai kan akhirnya. Benar.
Terus pada saat di berikutnya lagi, kemudian mereka makin takut untuk menceritakan tentang masa lalunya mereka. Nah, baru kemarin tuh gue posting di Instagram mengenai masa lalu yang harus dikubur rapat-rapat menurut perempuan. Rata-rata adalah tentang satu, sudah pernah berhubungan seks dengan pasangan sebelumnya. Yang kedua, misalnya punya anak di luar pernikahan. Yang ketiga, kalau misalnya kemarin tuh pokoknya ada top 3 deh. Sudah pernah berhubungan seks dengan laki-laki lain, punya anak di luar ikatan pernikahan, pernah bercerai lebih dari 1 kali. Itu berdasarkan surveiku ya, surveiku pribadi di orang-orang yang follow aku gitu di Instagram. Gitu. Padahal sebenarnya jadi buat mereka sendiri, bagaimana mereka mendefinisikan diri mereka sendiri itu kan padahal penting ya. Bagaimana kamu mendefinisikan dirimu dan siapa yang patut bersamamu itu kan penting. Bukan cuma sekedar yang kira-kira Andre pikir tentang aku. It's not that. How I think about myself matters the most. Kalau akunya merasa seperti kayak tadi kamu bilang gitu ya, akunya merasa kalau I'm unworthy karena aku sudah kehilangan perawanku gitu ya misalnya ya, you're gonna meet someone who would see you for that, yang hanya akan valuing that kind of thing, sehingga kamu akan berputar di situ saja. Gitu. Itu sebabnya kayak tadi aku bilang perempuan tanpa stigma, melawan stigma dengan berdaya adalah dengan membongkar mindsetnya. Kita membongkar mindsetnya mereka sehingga mereka jadi bulletproof. Whatever you say, I don't give a f gitu. I am whatever I say I am, gitu. Not whatever you think I am, gitu. Jadi gue ya apa yang gue bilang gitu, bukan apa yang lo pikir tentang gue gitu. Kalau lo nggak percaya, then it's your problem, not me, not mine gitu. Kalau pikir enggak, Poppy tuh karena dia kan udah janda tuh, berarti dia begini, ya terserah. That's your. Tapi gue tidak akan mengamini. Kalau gue nya mengamini ya udah, it's self-fulfilling prophecy jadinya kan, karena gue aminin. Betul. Orang bilang janda tuh begini, janda tuh begitu, terus gue yang iya sih janda begini. Ya udah, jadilah kehendakmu gitu. Ya, sebenarnya memang ini sih, kalau misalnya kita ngomong tentang kita ingin membuat mencapai sebuah achievement ya atau kesuksesan ya, memang benar sih, kita nggak bisa mendengarkan orang lain ngomong apa terus sih, karena nggak akan ada habisnya, benar Mbak Poppy. Dan juga ini loh, kalau misalnya nih ya, kan memang benar di satu sisi wanita harus bisa bersiap lah untuk ya udah kalau memang gue udah nggak virgin lagi ya udah, tapi kan gue tetap harus tetap punya value lah, self love juga harus lah. Tapi di satu sisi juga ya balik lagi ke cowoknya bisa nggak berbesar hati ketika pacaran dan ternyata menemukan find out pasangannya udah nggak virgin lagi. Can you accept that? Karena saya nggak yakin sih, apalagi zaman sekarang ya, cewek-cewek itu yang mencari yang benar-benar masih virgin itu gampang ya. Apalagi di zaman sekarang. Lagian virginity itu kan cuma konstruksi sosial sebenarnya. Betul. Kalau misalnya kamu ngomongin soal selaput darah doang, mah ya mungkin aku masih punya kali ya, pas sekarang nggak tahu. I don't know juga, atau ada juga orang yang nggak punya gitu kan. Tapi kan itu sekedar konstruksi sosial yang memang kita di feeding gitu tentang hal ini. Dari kita brojol tuh kita udah di feeding tentang hal ini, dan again disambungkan dengan norma dan agama gitu ya kan, sehingga kesannya perempuan tugasnya memang menjaga itu gitu. Perempuan memang tugasnya menjaga itu. Perempuan tugasnya menjaga itu. Terus saja diulang-ulang. Jadinya kita merasa pada saat kita percaya sama orang ini dan pada akhirnya kita memberikan ini padanya, kita jadi hancur pada saat orang ini meninggalkan kita. Karena buat kita ini yang paling valuable tentang kita. Padahal kan nggak gitu sebenarnya mikirnya. Betul. Tapi bagaimana caranya membongkar itu ya pelan-pelan. Sama aja mereka ini sebenarnya korban. Korban apa? Korban perasaan. Iya benar, korban perasaan. Artinya mereka butuh apa? Mereka butuh bantuan hukum, bukannya enggak. Mereka butuh penguatan. Penguatan dan pembekalan. Bukan ilmu pengetahuan, tapi pembekalan. Kita bekali mereka dengan apa yang bisa mereka relate gitu ya. Aku relate banget nih Kak Pop, karena itu sebabnya aku sering banget gitu posting di Instagram aku menceritakan tentang kayak begini, tapi dari sudut pandang aku sebagai penyintas. Jadi I've been there, pengalamanku seperti ini.
I've been there, pengalamanku seperti ini. Coba bayangin, kalau misalnya aku mendefinisikan diriku seperti ini ke kamu ya. Hai Andri, saya Poppy, saya janda, anak 1. Saya ditinggal suami saya 5 tahun yang lalu untuk perempuan lain. Ditinggalkan begitu saja. Sedih nggak? Sedih. Sedih kan ya? Kayaknya yang, ya Allah kasihan banget sih. Janda, ditinggal sama anaknya, sama mantan suaminya, buat perempuan lain. But, kalau aku mendefinisikan diriku sebagai seorang ibu tunggal yang bisa mendidik dan membesarkan anakku sendiri di atas kedua kakiku sendiri, dan aku juga membantu perempuan-perempuan lain untuk berdaya, keren nggak kedengerannya? You feel that power from me, right? Tapi kalau aku melihatnya dari sudut pandang itu, sudut pandang aku sebagai korban, ya udah, aku akan terus di situ. Tapi pada saat aku berpikir, then what? Misalnya nih, kamu jatuh, kamu punya pilihan kan? Kamu bisa nangis sampai 7 hari 7 malam, bisa. Nggak akan ada yang menghentikanmu kalau kamunya mau. But then what? Terus apa? Udah nih puas nih 7 hari 7 malam lu nangis, terus apa? Wah iya juga sih, apa ya abis ini? Gitu kan, cara berpikir yang kritis gitu loh, Ndri, yang perlu kita pantik ke perempuan-perempuan ini. Betul. Jadi biarkan mereka untuk figuring that out themselves. Itu sebabnya mendampingi, bukan menyelamatkan. Dengan kita memancing mereka untuk, oh iya ya, benar juga ya. Kemudian, then what? Lalu apa? Lalu apa? Lalu apa? Gitu aja kita tanya ke mereka. Karena kalau misalnya kalau misalnya kita ngomongin soal omongan orang gitu ya, tangan kita cuma 2. Cukup nggak buat nutupin mulut semua orang? Kagak cukup. Tapi bisa. Cukup buat nutup kuping lu sendiri. Udah. Betul. Lu jadi bisa fokus, right? Gue ulang-ulang terus nih ke semua orang, gue ulang-ulang terus gitu biar makin banyak perempuan yang tahu kalau tangan lu cuma 2 manis. Kagak cukup buat nutupin bacot semua orang yang ngomong jelek tentang lo gitu. Presiden aja dibully, siapa aja dibully gitu. Sama lah, kita semua juga pasti ada aja gitu orang yang mencemooh kita, ngerti gak sih? Betul. Ini ngomong tentang keperawanan sedikit lagi nih. Waktu itu saya pernah bikin konten podcast tentang keperawanan seberapa penting buat lo. Yang waktu itu awal-awal podcast saya masih bertiga kan sama 2 orang teman cowok semua. Jadi cowok-cowok bertiga nih, kita ngomongin tentang keperawanan seberapa penting buat lo. Pendapat kita masing-masing lah. Udah kelar, saya posting, nggak sekitar berapa lama kemudian ada yang komen, cewek. Saya nggak nyangka loh, ini cewek komen seperti ini loh. Kalau mungkin Mbak Poppy nanti bisa lihat kali di YouTube, dia di komen di YouTube saya. Dia komen begini, nggak nyangka loh kalau ternyata ada cowok-cowok di luar sana yang bisa appreciate dan valuing woman tanpa melihat cewek itu masih perawan atau enggak. Thank you ya udah memberikan ini pencerahan. I'm happy for this content. Intinya kurang lebih begitulah. Itu ya buat saya ya. Ini saya bikin podcast kayak begini jujur aja kalau ditanya duitnya ada atau nggak ada tapi nggak gede. Tapi sebenarnya salah satu bensin buat saya kenapa saya mau bikin podcast dengan topik-topik tema-tema yang seperti ini yang mungkin not for everyone topik. Salah satunya adalah itu. Kalau tadi Mbak Poppy bilang kita nggak bisa menyelamatkan orang, yes, I agree. Kita nggak bisa menyelamatkan orang, kita nggak bisa menyelamatkan banyak orang, nggak bisa satu orang pun susah banget untuk menyelamatkan. Tapi kita bisa kasih sesuatu inspirasi atau mungkin seperti kalau Mbak Poppy bilang pendampingan. Kalau saya mungkin mencoba memberikan inspirasi tanpa harus ketemu dengan orangnya langsung. Benar. Dan ternyata jadi pemantik kan? Jadi pemantik mereka untuk berpikir lebih kritis lah berpikirnya. Yes, gitu. And we can bless other people tanpa kita sadari. Correct. Aku tuh ya, almarhum papaku gitu ya. Aku ingat banget almarhum papaku pernah ngomong, kalau kamu memberikan sesuatu ke orang, jangan diingat. Tapi kalau ada orang yang memberikan sesuatu padamu pada saat kamu membutuhkan, ingat sampai mati gitu kalau kata almarhum papaku ya. Jadi kadang-kadang gitu ya kayak kamu bilang gitu, ada yang DM, Kapop, just want to say thank you, Kapop sudah bantu aku. Padahal aku udah nggak ingat itu aku bantunya apa. That fuels you gitu. Itu yang setiap hari jadi bensin gitu kayak tadi kamu bilang gitu ya. Atau untuk no recruit list deh. No recruit list itu Ndri, 99% yang mempertanyakan adalah laki-laki. Pertanyaan yang menyerang
ke no recruit list itu laki-laki semua. Tanya kenapa, bingung. Aku sampai why? Why laki-laki semua yang menyerang, sementara perempuan ya ada yang bertanya gitu ya. Tapi bukan mempertanyakan, tapi bertanya lebih ke aman nggak nih kalau aku lapor? Aku takut kalau dia sampai tahu itu aku yang mengadukan ke no recruit list, nanti aku diteror kayak gitulah gitu. Which buatku understandable. Dan aku bilang kita tidak akan melakukan apapun tanpa seizinmu, tanpa menyiapkanmu. Jadi kalaupun misalnya ada yang minta nih, Kak Pop, aku minta supaya orang ini bisa diawasi di kantornya dia. Aku akan kasih tahu seperti apa biasanya prosesnya. Dan bisa jadi perusahaan tidak akan memutus hubungan kerja dengan orang ini. Karena kan bukan kita yang memutuskan mereka dipecat atau enggak, kan perusahaan. Dan masing-masing perusahaan punya policy yang berbeda-beda mengenai kekerasan seksual sebenarnya gitu. Memang ada perusahaan yang masukin ke dalam kontrak. Kalau misalnya kamu terlibat kasus di luaran atau yang melanggar hukum, kamu akan di-terminate. Bisa, ada gitu beberapa perusahaan yang di dalam kontrak kerjanya ada seperti itu. Sehingga mudah buat kita approach gitu. Tapi banyak juga perusahaan yang nggak kayak gitu kan, Dri, gitu. Jadi kita berusaha untuk mereka paham seperti apa sehingga mereka bisa memanage ekspektasi mereka gitu. Nah, kalau misalnya ngebahas soal tidak semua laki-laki gitu ya, ada loh masih laki-laki di luar sana. Kenapa sulit banget buat perempuan-perempuan ini melihatnya? Karena mereka fokusnya ke apa yang mereka nggak suka. Coba bayangin gitu ya. Nih satu, misalnya nih, lu bisa ngelihat bagian belakangmu tuh kan? Kamu bisa ngelihat bagian belakangmu kan? Dan aku bilang ke kamu, jangan ngelihat, ini kamu boleh ngelihat apapun, kamu boleh fokus ke yang apapun, kecuali tube yang warna oranye. Jangan lihat yang warna oranye, jangan lihat yang warna oranye. Yang kamu lihat yang mana? Yang oranye bukan? Orang akan cenderung lihat malah jadi fokus ke situ nggak? Exactly. Karena mereka fokus ke laki-laki ini pasti nggak ada nih yang nggak mikirin perawannya perempuan. Ya dia yang semesta dengar, yang Tuhan dengar adalah yang itu, karena itu yang menguasai otakmu. Jadi pada saat kamu ngelihat, yang kamu lihat itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Sama kayak kecoa terbang. Makin kita ngarep jangan terbang, dia terbang. Ya kan? Gitu. Dan jadi terbangnya nggak beraturan kalau kecoa. Benar kan, udah gitu kayak lu nggak bisa ngelihat arahnya kemana gitu. But that's how incredible our brain is. Nah, aku sampai ikutan ininya ya. Aku sampai ikutan satu course dari Yale University ngomongin soal the science of well-being. Salah satunya adalah how our mind play tricks on us. On how we see things, bagaimana kita berpikir kita akan sebegitu happy-nya pada saat kita punya iPhone terbaru. Begitu kita punya iPhone terbaru, happy-nya bertahan berapa lama? Sebulan paling. Setelah itu, ya udah biasa aja. That's our mind playing tricks on us. Dan pada saat kita sering ketemu, gue ketemu laki-laki brengsek mulu. Kok nih ada sih laki-laki yang kayak begini? Kenapa? Karena we chose that familiar route again. Kita cari yang familiar sama kita seperti apa? Ya laki-laki yang abusive, ya udah itu aja terus gitu. Ngerti nggak sih? Karena kita khawatir dengan sesuatu yang baru, akhirnya kita mencari sesuatu yang familiar lagi. Ibaratnya kalau makan gitu ya, kalau makan nih kita ada di satu tempat yang baru gitu ya. Aku tuh punya menu putus asa. Menu putus asaku adalah nasi goreng. Jadi kalau aku kemanapun dan aku nggak yakin makanannya enak, betul. Ya kan? Terus gue punya menu putus asa. Nah, that's the same thing, teman-teman gitu. Jadi mungkin mikirnya adalah, aduh, gue bentar lagi umur gue 30 nih. Gue masih belum punya pacar. Gue harus ketemu laki-laki, tapi gue nggak mau laki-lakinya kayak begini. Yang ada malah diketemuin sama laki-laki yang kayak begitu. Atau pasangan yang kayak begitu. Iya, betul. Coba kalau misalnya kamu ke tukang ojek gitu ya, ojek pengkolan gitu ya, Ndri. Terus tuh bilang sama abangnya, Bang, gue nggak mau ke blok A, gue nggak mau ke blok B, gue nggak mau ke blok C. Bingung nggak abangnya? Bingung. Lu dibawa ke blok D, terus lu bilang, tapi kagak mau ke blok D juga bang. Ya lu maunya kemana? Nah jadi be specific gitu. Kalau misalnya kamu sendiri paham, laki-laki, kalau seorang Poppy ini patutnya ketemu dengan laki-laki yang
penuh kasih, laki-laki yang cerdas, laki-laki yang begini, laki-laki yang punya kualitas ini, kalau punya kualitas itu, punya kualitas ini, punya kualitas itu, kamu akan fokus ke situ. Kamu nggak akan fokus ke laki-laki, jangan sampai laki-lakinya tukang selingkuh, jangan sampai laki-lakinya gini. Iya, kamu nggak akan fokus ke situ lah. Kamu fokusnya ke apa yang kamu mau, itu. Betul, gitu. betul. Makanya sering kan perempuan ngomong, kok gue ketemunya brengsek-brengsek mulu, ya nggak? Iya. Kok ada sih laki-laki kayak begini? Gitu. Ya ada. Betul. Lunya aja gitu, fokusnya kemana gitu. Kalau lu fokusnya ke situ ya lu dapetnya ke situ-situ terus gitu. Dulu pernah ada yang bilang kayak begini Mbak Pop. Sebelum kita mendapatkan pasangan nih, kan gini, kita kan sering berpikiran kan pengen dapat pasangan yang begini kan. Kayak tadi Mbak Popi bilang kan yang kaya, yang mungkin kalau cewek yang cantik, yang seksi segala macam. Tapi tuh suka pada lupa elunya sendiri nih layak nggak mendapatkan pasangan yang seperti itu. Betul. Pengennya tuh A, B, C, D. Misalnya, sekarang misalnya cewek-cewek kan pada mengidolakan BTS kan. Gue pengen banget punya cowok kayak membernya BTS. Atau yang cowok, gue pengen banget punya cewek kayak membernya Blackpink. Oke, masalahnya adalah, lu siapa? lu udah layak belum untuk ini? Jadi, waktu itu quote-nya gimana ya? Saya lupa. Quote-nya gini. Kurang lebih begini ya quote-nya ya. Kalau ingin hebatkanlah dirimu dulu untuk mendapatkan pasangan yang juga hebat. Lu nggak pernah mendapatkan pasangan yang hebat kalau lu sendiri juga kagak hebat, nggak bisa. Iya, dan itu sebenarnya gini juga. Buatku memantaskan diri itu bukan buat laki-laki atau bukan buat perempuan, tapi buat dirimu sendiri dulu. Iya, betul. Pada saat kamu sudah pantas buatmu, dan kamu akan menarik orang-orang yang sama levelnya, yang frekuensinya sama. Ngerti gak, Ndri? Betul. Gak mungkin dong kalau misalnya orang cerdas yang merasa tertarik untuk ngobrolan sama orang bodoh terus, kan enggak. Pasti dia berusaha untuk, kalau misalnya gue mau diskusi, ya gue cari diskusi yang temannya yang setara lah paling enggak. Nah itu sebabnya perempuan-perempuan ini keseringan relasinya jadi nggak setara, karena itu mereka berpikir nggak ada nih gue udah nggak perawan, ya udah nggak apa-apa deh kalau lakinya kayak begini, ya nggak apa-apa deh. Makin lama makin jauh gapnya, sehingga makin timpang kan. Itu yang bisa bikin jadi hubungannya jadi toksik. Jadi hubungannya tuh habis itu dia mikir sendiri, kok ketemunya lakinya kayak gini melulu. Ya lunya bagaimana? Lunya definisi tentang diri lu sendiri itu yang perlu lu pahami. Bagaimana lu merasa cukup untuk dirimu sendiri, setelah itu lu bisa bahagia dengan diri lu sendiri, sehingga pada saat lu memilih pasangan, lu akan memilih pasangan yang tidak akan merusak kebahagiaan lu, yang tidak akan merusak your flow gitu. Nah kalau misalnya ibaratnya gitu ya nih, lo udah happy, lo udah ini, lo mungkin nggak nyari laki yang mau kondo, ya kagak lah. Ntar dia ngabisin duit gue, padahal duit gue susah-susah nyari, ya nggak? Kan lo mencari seseorang yang setara setidaknya, gitu. Atau dulu pernah ada yang ngomong, aduh aku pengen banget kayak Bunda Maya, dapat laki-laki kaya apa segala macam lah. Maya dulu juga nggak ngejoprak gitu. Maya Estianti gitu ya, ngejoprak mati abis-abisan kagak punya apa-apa, kemudian dia pantaskan dirinya buat dia. Dia kasih lihat kalau gue bisa sendiri, gue bisa berdiri di atas kedua kaki gue sendiri, dan itu panjang loh perjalanannya sampai dia berdiri sendiri. Yang lo lihat yang dia sekarang aja. Kalau lo lihat yang zaman berdarah-darahnya, malu mungkin yang tapi aku nggak mau prosesnya. Nah berproses itu yang kadang sulit, Ndri. Yang membuat orang berpikir, gue bisa kali pacaran sama Lisa Blackpink gitu. Mohon maaf nih, untuk nyampe ke Lisa Blackpink aja lo mesti kemana dulu, manis gitu ya kan, kagak bisa lo berangan-angan gitu. Jadi ada prosesnya. Itu. Betul. Andai kan bisa ketemu Lisa Blackpink pun, Lisa Blackpink bilang, lu siapa? Mohon maaf, kita kenalan dulu bang, gitu ya. Kagak bisa lo sekonyong-konyong lo mau pacarin gua gitu ya kan. Ada prosesnya. Nah proses itu kadang-kadang yang orang pikir bisa di-skip. Jadi mereka bisa dapetin fruition-nya, ibaratnya buahnya aja nih yang manis gitu. Tapi nanemnya kagak mau, nyiraminnya nggak mau, ininya nggak mau, ya susah gitu. Kalau kayak gitu mah ya lu berdoa aja gitu, semoga ada mukjizat.
Ini mirip kayak jadi kejadian-kejadian sering banget gitu di Instagram terutama ya. Kan Instagram kayak kita bahas banyak cewek-cewek cakep-cakep kan. Terus gitu, wah fotonya bajunya seksi-seksi gitu kan. Nah banyak cowok-cowok nih yang mungkin jomblo ngenes nih, yang dapet cewek susah. Tadi kan Mbak Popi juga bilang kan, karena lihat ada fotonya seakan-akan barrier-nya tuh nggak ada, terus kita bisa komen, nanti berharap komennya dibalas atau kita DM dia, yang penting ingin menarik perhatian dia, dan mereka tuh berhalusinasi seakan-akan dengan komen gue dibalas atau gue bisa DM dan DM gue dibalas atau even sekedar komen aja deh, gue udah ada kedekatan sama dia nih, dia deket sama gue nih, dia bisa jadi pacar gue nih. Dan itu akhirnya mungkin ya karena mungkin juga nggak harapannya itu tiba-tiba hilang juga karena memang ternyata ya itu hanya halusinasi kan. Ya ujung-ujungnya jadi mereka berusaha menarik perhatian dengan cara yaitu doing the sexual abuse thing, ngirimin foto kelamin lah. Iya. Kayak Open BO enggak? Nggak ngerti sih. Kalau menurutku sendiri banyak banget layernya yang harus dikupas. Kalau untuk kekerasan seksual di Indonesia gitu ya. Makanya kita di jaringan perempuan ini, kita kalau misalnya bukan mengedukasi ya, sharing gitu ya. Sharing mengenai kasus kekerasan seksual atau apapun yang berhubungan dengan kekerasan seksual dan bagaimana perempuan bisa berdaya gitu ya. Apalagi urusan keperawanan gitu. Urusan keperawanan itu tuh kita kayak ulang lagi. Kenapa? Karena pengetahuan orang Indonesia itu masih kayak balita. Kalau ngajarin balita kan harus lu ulang-ulang tuh. Harus diulang-ulang 1 tambah 1 berapa nak? 2, 1 tambah 1 sama dengan 1 sama 1 berapa nak? Gitu kan ya. Kita ulang-ulang terus gitu. Jadi itu juga yang kita lakukan gitu. Itu sebabnya kalau misalnya ngomongin soal kekerasan seksual, gue lancar banget nih. Kenapa? Karena udah ulang-ulang terus, Ndri. Dan kenapa gue ulang-ulang terus? Karena layernya banyak. Ada yang seumuranku gitu ya, yang sebenarnya rumah tangganya sudah tidak patut untuk dipertahankan, tapi dia kekeh di situ karena malu. Atau gue udah umur segini kapok, masa gue mau cerai gitu ya. Mikirnya tuh kayak nggak praktis gitu. Lah emang kalau misalnya lu udah di atas 40, lu nggak patut bahagia. Lah emang lu bahagia emang harus punya pasangan kan? Enggak. Kalaupun misalnya lu cerai, emang lu cerai lu kagak bisa bahagia sendiri sama anak lu, masa sih gitu? Orang berpikir sampai secepat itu gitu. Atau misalnya mikir nanti anakku kekurangan kasih sayang Kapop. Terus aku sampai nanya, pada saat kamu bersama pasanganmu, apakah kamu memberikan 50% saja rasa cintamu ke anakmu? Sementara pasanganmu 50% juga sehingga full 100? Enggak. Kamu pasti memberikan 100% rasa kasihmu pada anakmu kan? Iya. Lalu anakmu kehilangan apa? Enggak kehilangan apa-apa anakmu. Anakmu tetap akan mendapatkan 100% rasa cintamu padanya setelah dia nggak ada bapaknya gitu, misalnya bapak atau pasanganmu udah nggak ada gitu. Karena biar bagaimanapun kita kan manusia ya, hidup kan ngontrak doang di dunia. Akan ada masanya di mana pasanganmu juga nggak ada. Either kamu duluan yang pergi atau mereka yang pergi. Gitu loh. Jadi pikiran mereka tuh lo akan hidup semati gitu. Padahal sebenarnya kalau lo pikir nih dengan logika, either lu yang meninggal duluan atau suami lu yang meninggal duluan. Gitu aja, logikanya gitu. Jadi, lu siap nggak siap, lu harus menyiapkan diri lu. Buat pada saat nanti pasangan lu tidak ada. Jadi, ya kalau bisa, lu bisa berdiri di atas kaki lu sendiri. Itu gitu. Jadi kita tuh nggak nyuruh perempuan untuk lebih hebat dari laki-laki. Enggak. Tapi kalaupun misalnya kamu memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga gitu ya, gitu, gue mau jadi ibu rumah tangga aja Kapop, boleh. Namun yang harus dipikirkan adalah kita cuma ngontrak doang di dunia manis. Suami kita bisa jadi pergi kapan saja, nggak ada orang yang tahu umur ya kan. Apakah kamu sudah menyiapkan dirimu supaya kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri dan tetap kuat, walaupun sedih, goyah pasti ya gitu. Apalagi kalau misalnya pas kita dengan pasangan hubungannya baik dan lain sebagainya, pasti ada rasa kehilangan itu dan lain sebagainya. Namun kalau kamu punya fondasi yang kuat dan kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri, kedepannya kamu tidak akan harus sampai berdarah-darah gitu menurutku gitu. Mbak Popi, ini melakukan gerakan seperti ini, Mbak Popi tampil di mana-mana, menyuarakan lawan kekerasan seksual. Pernah ini nggak sih?
dapat teror gak sih dari para pelaku-pelakunya? Of course, mulai dari WhatsApp, mulai dari telepon tengah malam, sampai sampai kuasa hukum salah satu pelaku juga pernah mengintimidasi saya. Namun kan kayak tadi aku bilang, aku kan nggak kerja sendiri, aku kan nggak bergerak sendiri, jadi geraknya sama-sama sama teman-teman. Jadi kita udah punya langkah mitigasi kalau misalnya kita jadi pendamping itu memang sudah siap gitu. Takut nggak? Takut gitu. Tapi aku percaya semua yang dilakukan dengan kasih gitu akan bisa akan berbuah manis lah gitu. Aku tidak punya motif untuk jadi orang yang dikenal seluruh Indonesia sebagai penyelamat perempuan, enggak. Yang aku fokuskan adalah berapa banyak orang yang hidupnya bisa ku sentuh, paling enggak bisa ku sentuh saja gitu. The rest is ya sudah, itu udah urusannya Tuhan. Kalaupun misalnya pada akhirnya berakhir dengan aku dituntut gitu ya sama pelaku karena dianggap begini begitu ya, dan be it gitu. That's part of the consequence gitu. Tapi yes, pernah gitu. Kalau kayak begitu mah ya santai aja nanggepinnya gitu. Dan bahkan mantan suamiku sendiri juga pernah melakukan intimidasi itu bersama kuasa hukumnya, hanya karena aku menanyakan soal nafkah anakku yang dia ungkit gitu ya. Jadi aku kalau kayak begitu sih aku lebih ke teman-teman di jejaring perempuan sigap banget kalau misalnya aku butuh bantuan gitu. Jadi nggak pernah ngerasa sendiri. Yang penting itu gitu. Selain ada teman-teman di jejaring, aku punya Tuhan gitu. Percaya Tuhan akan menjaga ya. Kalau misalnya niat kita bisa menjaga intensi kita bisa menjaga niat kita, aku yakin Tuhan pasti akan jaga juga gitu. Sekarang yang berapa banyak korban yang udah didampingi sih sama No Recruit List ini? Kalau No Recruit List sendiri lebih dari 100. Kalau yang ke aku sendiri pun mungkin kalau misalnya dihitung, aku nggak pernah ngitung ya, tapi yang pasti di atas 100, Ndri, gitu. Ini aja nih ya, aku kasih angka di bulan Desember aja ya. Kalau di bulan Desember gitu untuk No Recruit List ini bulan Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 18. 1 sampai tanggal 18 Desember itu kita buka aduannya yang masuk adalah 92 aduan. 92 aduan ini yang terverifikasi ada 68. Jadi terverifikasi ini kalau misalnya ada yang berulang. Jadi kadang-kadang tuh mereka ngerasa mereka salah atau mereka skip atau apapun, jadi mereka ngulang lagi nih, mereka isi lagi gitu. Jadi itu ada yang berulang, ada juga yang menceritakan beberapa orang, jadi pelapornya cuma 1 gitu ya, dan ternyata ya karena gue nggak suka aja gue laporin gitu, jadi banyak juga yang seperti itu, jadi kita filter sendiri nih, jadi 92 jadi 68 17 diantaranya adalah kasus perkosaan gitu, jadi itu bulan Desember tok, jadi kita sendiri sudah aktif dari bulan Maret, jadi dan Desember tuh paling banyak sebenarnya. Desember paling banyak karena salah satu influencer posting di TikTok. Setelah dia posting di TikTok, rame yang lapor. Aku sampai yang, tolong Nino nih banyak banget laporan yang masuk. Karena biasanya tiap bulan itu paling banyak 15 ya. Itu paling banyak setiap bulannya. Jadi ya diakumulasiin. Dan itu belum termasuk yang didampingi dari jejaring ya. Jadi dari jejaring pun kadang-kadang oper ke aku nih. Misalnya dari Samahita teman-teman di Bandung gitu ya. Karena aku kerja sama Samahita, nanti Samahita ngasih tahu, Bun, ada kasus KDRT nih, Bun. Bantuin. Jadi aku bantu masuk juga jadi pendamping. Belum lagi masuk konseling dari perempuan berkisah. Gitu. Perempuan berkisah juga kan terima aduan untuk pendampingan ya. Jadi aku jadi konselor, salah satu konselornya juga gitu untuk di perempuan berkisah gitu. Jadi ya ratusan lah. Dan it breaks my heart karena selama pandemi kan makin tinggi. Iya, betul. Jumlah kasus kekerasan seksual. Itu gitu. Makanya kalau ada kesempatan untuk ngomong ke banyak orang, I would take it. I would take it. Kalau kamu nanya gitu ya, Bapak mau dibayar berapa Bapak Put? Datang ke sana, datang ke sini, atau misalnya di interview ini. Kagak ada. Tapi bukan berarti tidak jadi berkah buatku sih gitu ya. Berkahnya adalah pada saat orang-orang mulai tahu aku, mereka jadi pengen ngobrol nih. Dan kemudian dengan kita ngobrol, you have more insight mengenai ini gitu. Dengan itu kan artinya kan aku membawa
lebih banyak orang lagi untuk paham mengenai kasus kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu. Jadi berantai, apa yang efeknya berantai itu yang aku cari sebenarnya. Jadi blessing in disguise, kemarin kasus itu viral lagi karena jadi banyak yang ngajakin ngobrol tentang kekerasan seksual. Iya. Not about me, this is about the kekerasan seksual dan what I stand gitu, what I stand for, what I do dan why I do it gitu. Ya, sebenarnya kemarin pun ya benar ya, tahun kemarin itu kan banyak banget di Twitter kan, terutama muncul kasus-kasus kekerasan seksual ya, dan sempat ada yang bikin tuh ini pelakunya nih cowok-cowoknya kacamata semua nih. Iya kan, sempat ada yang bikin kayak begitu kan. Bener. Iya. Sampai dibikin ininya ya, Iya, gridnya gitu ya. gitu. Kolase. Iya, kalau pas saya lihat iya juga ya, kacamataan semua ini para pelakunya nih. Cuman gitu loh, kemarin tuh saya sempat bingung untuk mencari siapa yang bisa saya ajak ngobrol ya tentang hal ini gitu loh. Karena ya di satu sisi juga kayak tadi Mbak Popi juga bilang, nggak banyak orang yang mau speak up tentang ini. Dan sekalinya speak up pun mereka juga takut kan, biarpun mungkin mereka juga bukan korban atau mereka bukan juga penyintas ya, tapi ya takut ngomongin beginian kadang-kadang, karena ya itu respon orang itu akan seperti yang tadi saya cerita, komennya adalah itu mah karena mereka keenakan aja, mereka menikmati juga itu bla 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 bla, yang maksudnya menurut saya itu komen-komen goblok sih kalau saya bilang sih itu. Tapi ya untungnya pas kemarin saya sempat juga lihat di Twitter ada Mbak Popi, pokoknya salah satu tweet yang Mbak Popi ada yang nge-retweet deh, saya lupa siapa yang nge-retweet. Wah, cobalah saya kontak Mbak Popi nih. Kebetulan di LinkedIn ada, wah coba DM di LinkedIn. Dan ternyata Mbak Popi dan biasanya kalau perusahaan seperti itu, Ndri. Kalau misalnya perusahaan dengar soal no recruit list nih, siapa sih ini orang gitu ya? Terus mereka ngelihat profil LinkedIn-ku. Kalau misalnya mereka ngelihat profil LinkedIn-ku, mereka akan melihat kalau aku credible enough untuk mereka ajak ngobrol. Jadi I'm not just orang yang some random guy gitu ya, yang sebenarnya siapa sih ini orang gitu. Karena I have a really good portfolio di LinkedIn kan gitu. Karirku di LinkedIn juga cukup bagus gitu. Jadi dan koneksiku juga cukup banyak sehingga orang tidak akan berpikir kalau aku akan aneh-aneh lah atau misalnya cuma lagi pansos lah, lagi apalah gitu. I am credible enough personally dan itu yang aku jadikan senjata untuk aku ngebantu orang-orang ini terhubung sama perusahaan. Dan FYI, no recruit list ini sudah beberapa kali juga membantu perusahaan untuk filter orang-orang ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 perusahaan yang berakhir menghentikan kontraknya dengan pelaku kekerasan seksual. Jadi yang pertama sampai dipecat, yang 3 lainnya mereka dievaluasi, setelah itu mereka diberhentikan, mereka kontraknya tidak dilanjutkan. Jadi in a way kita memberikan keadilan buat korban dengan langkah non litigasi lah gitu. Ini kan satu bentuk yang non litigasi gitu ya. Tapi bukan berdamai dalam artian berdamai ya dulu minta maaf aja di media sosial dan what gitu, kayak nggak ada ininya gitu. Tapi kalau misalnya kita ngebahas soal karir dan apa yang mereka akan rasakan berikutnya, itu yang mungkin bisa bikin mereka jerak gitu kalau buat aku. Dan no recruit list ini sendiri biasanya kita awasi sampai kita niatnya adalah mengawasi mereka sampai di 5 tahun ke depan. Karena biasanya dalam 5 tahun ke depan itu adalah masa-masa di mana mereka berlatih nih untuk eskalasi, nanti berikutnya ada lagi gitu. Biasanya kalau pelaku kekerasan seksual, apalagi kalau sudah sampai merkosa gitu ya, biasanya korbannya lebih dari 1. Jadi itu latihan dulu sebelum akhirnya dia merkosa orang. Gitu. Latihannya mungkin dengan sentuhan yang tidak diinginkan, setelah itu apalagi gitu. Setelah itu apalagi, tapi pasti ada eskalasinya. Gitu. Wow, you're doing great things. Amin, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus maju. Iya. Ini pertanyaan juga sering ditanyain ke saya, bikin podcast kayak gini nggak capek ya? Ya, kembali lagi, kayak berarti Mbak Popi juga, yang bikin kita nggak capek itu bukan karena duitnya atau apa, tapi karena ya when someone get inspired atau bisa terinspirasi or whatever lah, mendapatkan berkat dari yang kita bagikan, ya kenapa enggak gitu loh? Why not? Why not? Itu kan yang membuat kita sebagai manusia itu kan ada value-nya kan.
When you can give something to other people, bukan karena lu kaya, bukan karena lu cantik, bukan karena lu keren. Correct. Dan at the end of the day, yang akan tersisa dari kita kan cuma nama, right? Betul. So, like that name you would remember, and someone tiba-tiba ingat gitu, terus ngomong, gila ya, gara-gara gue dengerin podcastnya si Andri nih, bener juga ya gue sekarang kepikiran gini, ngapain ya tuh orang sekarang, ternyata lo nya udah gak ada gitu misalnya, dan you still, your legacy masih tetap ada gitu di dunia